Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hadirin sidang Jumat rahimakumullah. Pada satu ketika ada seorang pemuda dari kampung datang ke Jakarta mengadu nasib. Dia cerdas, di kampungnya berprestasi. Ketika datang ke Jakarta, dia mendaftarlah di satu perusahaan untuk menjadi karyawan. Diterima karena dia memang cerdas. 1 tahun, 2 tahun, 5 tahun, naik terus karirnya. Sampai pada akhirnya dia dipercaya menjadi CEO di perusahaan itu. Harta dia punya, jabatan dia miliki, rumah sangat layak, mobil yang megah bersandar di rumahnya, uang tabungan berlimpah. Tapi pada satu malam dia menangis, dia merenung. Ternyata ada di satu sisi hatinya, dia merasa ada yang hilang dalam dirinya. Dia bersedih. Besok paginya kembali dia merasakan perasaan itu. Sampai dengan menjelang asar, hati semakin gelisah. Uang dia punya, harta dia miliki, jabatan dia punya, tapi hatinya gelisah dan tidak bahagia. Lalu apa yang terjadi? Si pemuda ini keluar dari rumah gedongnya, memakai mobil mewahnya, keliling dia, muterin tempat pemukimannya, perumahannya. Di saat sore itu hujan rintik-rintik. Ketika dia sedang muter-muter mobil mewahnya, nggak tahu tujuan kemana, dia melihat seorang anak kecil perempuan sedang jongkok di depan toko bunga. Lalu dia merasakan, dia hampiri anak kecil perempuan itu. Dia tanya, "Neng, kenapa kau melamun, duduk jongkok bersedih di depan toko bunga?" Kata si anak kecil itu, ternyata dia pengemis. Dia bilang, "Ini Om, saya biasa mengemis. Hari ini saya ingin membelikan hadiah bunga buat ibu saya yang ulang tahun hari ini. Tapi karena kondisi hujan, tidak ada yang lewat. Jadi saya belum punya uang mau beli bunga." Si pemuda ini tertegun. Masya Allah, anak kecil yang tidak punya dosa. Di saat gerimis hujan, dia mengemis mencari uang untuk beli bunga ibunya yang ulang tahun hari itu. Lalu dia pun mengajak anak itu masuk ke dalam toko bunga, mencari bunga yang terbaik buat ibunya. Lalu diantar oleh pemuda ini, "Ayo nak, saya antar ke rumah." Diantarlah. Tibalah di satu tempat, si anak itu bilang, "Om, nanti di depan belok kanan, nanti berhenti di ujung yang ada gapura besarnya." Lalu sampailah di situ, berhentilah mobil itu, keluar si anak itu dan berlari masuk ke dalam satu tempat yang besar sekali, yang luas sekali, tapi tidak ada satu rumah di tempat itu. Si pemuda bingung, turun dari mobilnya, dia berlari mengejar si anak kecil. Ternyata si anak itu
mendatangi kuburan ibu kandungnya yang sudah meninggal dunia. Dia datangi pusara ibunya, lalu dia taruh bunganya. Dia bilang, "Ma, selamat ulang tahun." Menangis air mata si pemuda ini. Dia baru ingat bertahun-tahun dia hijrah ke Jakarta sampai jadi orang besar. Dia lupa di kampungnya ada ibunya yang sudah lama dia tidak tengok. Hadirin, dari kisah ini di waktu yang singkat ini, mari kita bahas apa itu kunci keberkahan rezeki. Pertama, dari hikmah kisah tadi, orang ini kaya, uangnya banyak, hartanya banyak. Kok tidak bahagia? Konsep rezeki yang pertama, rezeki itu datangnya dari Allah. Dalam ayat Al-Quran yang saya baca di awal, wa may yattaqillah, barang siapa yang bertakwa kepada Allah, ibadahnya baik, sholatnya bagus, tepat waktu, dia puasa sunnah, dia ngaji Quran, maka yaj'al lahu makhraja, dia akan diberikan jalan keluar ketika dia punya masalah. Hadirin, tasyakkur bi nikmah. 9 bulan saya pribadi mengalami kecelakaan ketika mau kajian subuh. Kaki saya patah 3 ditabrak. Tapi di lalahnya, kata medis, 2 tahun baru bisa jalan. 6 bulan saya sudah bisa dakwah keliling Jakarta Depok. Pertama, kita rezeki itu bukan hanya berbentuk uang. Rezeki itu yang paling utama setelah rezeki keimanan, yang kedua rezeki kesehatan. Banyak saudara kita yang gak bisa hadir sholat Jumat kali ini bukan karena imannya tidak ada, tapi karena kesehatannya tidak bisa. Maka kita patut bersyukur Allah berikan nikmat rezeki sehat, sehingga rezeki sehat itu bisa menjalankan kita dalam kehidupan hari-hari kita. Maka yang pertama, konsep rezeki adalah keberkahan. Apa keberkahan? Pertama, kalau mau berkah rezeki yang kita dapat dari Allah, kita harus bahagia. Kalau rezekinya itu haram, uang korupsi, mau miliaran, mau puluhan miliar, kalau dia uangnya haram, nggak akan bahagia kita. Jamin. Orang yang punya uang korupsi, dia tidak akan tenang hidupnya, khawatir. Maka kunci keberkahan pertama adalah dia bahagia ketika mendapatkan rezeki. Yang kedua, orang lain pun akan ikut merasakan bahagia. Jadi ketika kita dapat rezeki, kita bahagia, orang lain pun bahagia. Artinya kita berbagi kepada orang lain. Lalu yang ketiga, ketika dapat rezeki mau berkah, harus menjadi manfaat buat kita. Dan yang keempat, rezeki itu juga bermanfaat buat orang lain. Jadi 4 hal itu. Keberkahan rezeki, pertama bahagia kita mendapatkannya, orang lain juga bahagia, kita manfaat, orang lain juga bermanfaat. Jadi kalau rezekinya dari Allah dan itu halal kita dapatkan, maka keberkahan akan kita dapati. Yang kedua, kalau rezeki itu mau berkah secara global, setelah kita yakin itu rezeki halal dari Allah, yang kedua adalah rezeki yang kita dapatkan ada hak orang-orang lain, yaitu namanya sedekah. Dari rezeki itu ada kebaikan yang harus kita beri. Si pemuda hanya membelikan bunga untuk pengemis tadi, tapi dia bahagia. Kenapa? Karena orang yang menerima bunganya pun bahagia. Hadirin, kebahagiaan ini penting. Karena kita mungkin memiliki harta yang cukup, tapi kita tidak bahagia dengan harta yang kita miliki.
Ada banyak orang datang ke majelis saya, Ustaz, saya gaji lumayan Ustaz, saya PNS, istri saya PNS, tapi kayaknya saya nggak pernah mendapatkan kebahagiaan dari harta itu. Tiap bulan saya masih ngutang sana sini. Ustaz, saya usaha, dagangan saya selalu habis, tapi begitupun modal saya pun habis. Hadirin, yang namanya keberkahan, dia akan menjadi cukup karena keberkahan itu. Maka ada doa yang selalu kita baca, tapi doa ini biasa kita pakai buat makan, padahal ini doa keberkahan. Allahumma barik lana fima razaqtana wa qina adzabannar. Ini bukan doa makan, ini doa keberkahan. Ketika kita dapat rezeki, kita minta keberkahan. Orang gaji 10 juta sebulan, kalau berkah, insya Allah cukup keluarganya dan cukup untuk berbagi kepada saudaranya. Tapi kalau orang tidak ada keberkahan di rezekinya, 100 juta kurang, merasa tidak cukup, maka hadirin, yang kita cari adalah keberkahan. Orang punya rumah banyak, kamarnya banyak, yang dipakai cuma 1 kamar. Ketika dia tidur, punya kamar banyak, dia nggak bakal bisa tidur, pindah-pindah kamar 1, kamar 2, kamar 3. Jadi keberkahan itu adalah ketika kita menerima takdir dari Allah, ikhlas, ridho. Karena kata Rasulullah dalam hadis riwayat Ibnu Turmuzi, Imam Turmuzi mengatakan, orang yang kaya bukan orang yang banyak duit, tapi orang kaya adalah orang yang menerima ridho atas takdir yang diberikan oleh Allah. Berkah, Pak. Saya pribadi ketika kecelakaan sedih, tapi ketika kita menerima takdir dari Allah, subhanallah, banyak orang yang makin sayang terhadap kita. Masih bisa kita membuat santunan di majelis, walaupun dalam kondisi kaki masih berjalan 1 kaki. Kenapa? Kita yakin yang memberikan ujian itu Allah, dan dalam ujian ada rahasia hikmah terbaik buat kita. Hadirin yang dirahmati Allah. Dan kunci yang terakhir, kalau pengen mendapatkan keberkahan rezeki, adalah dengan sambung silaturahim. Orang-orang yang silaturahim, jelas hadisnya, selain menambah umur, dalam artian keberkahan umur didapat, dia akan menambah keberkahan rezeki. Kita datang ke rumah teman kita, saudara kita, kerabat kita, minimal baru nyampe kita disuguhi minum, disuguhi kopi, disuguhi singkong. Itu adalah rezeki. Itu adalah keberkahan yang didapat dari silaturahim. Yuk, saat ini Indonesia sudah banyak ujiannya, sudah banyak perpecahannya. Saatnya kita sambung silaturahim antar sesama sahabat, bahkan yang lebih jauh antar sesama bangsa dan negara. Jangan dengan perbedaan sedikit menjadikan perpecahan yang begitu besar. Karena keberkahan rezeki salah satunya adalah dengan menguatkan tali silaturahim. Hadirin yang dirahmati Allah, tidak panjang lebar pada Jumat ini, tapi pada intinya khotib mengingatkan buat kita semua, kalau rezeki kita mau berkah, pertama adalah cari rezeki yang halal dan berkah. Jangan sampai ada tercampur rezeki yang haram. Yang kedua, ketika kita sudah dapat rezeki itu, mari kita berbagi kepada saudara kita, bersedekah, berinfak. Lalu yang terakhir, agar rezeki makin berkah, dijaga silaturahim kita. Dengan 3 itu mudah-mudahan Allah memberikan keberkahan rezeki buat kita. Allah menguatkan tabungan kita di akhirat dengan investasi infak dan sedekah kita, dan insya Allah Allah akan menguatkan tali silaturahim agar kita nantinya di hadapan Allah dan Rasulnya diakui sebagai umat Rasulullah yang menjaga tali silaturahim. 8 hamil istri.
kalau kuasa Allah. Selalu saya maafkan